Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Arianti. Saya dari kelas 3 IA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah saya buat sebelumnya, yang mana ini merupakan tugas ujian akhir praktikum dari mata kuliah pemrograman visual, yang mana dosen yang mengajar yaitu Ibu Laila Turahmi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan. Baiklah, di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi Aisyah Collection, yang mana ini merupakan aplikasi penjualan online, yang mana kita bisa sebut saja aplikasi e-commerce. Nah, di sini saya membuat ada 7 form dan 8 user control. Nah, kenapa saya menggunakan user control? Karena user control ini saya gunakan karena lebih efektif untuk memanggil panel yang ada pada parent menu, pada setiap form-form yang saya perlukan. Nah, jadi di sini saya akan langsung saja menjalankan aplikasinya. Nah, kita tunggu. Nah, ini merupakan form splash screen. Nah, form splash screen ini apa? Form splash screen ini untuk tampilan awal aplikasi saya, dan juga tadi ada progress bar. Nah, progress bar itu gunanya untuk memproses data, yang mana ini untuk memproses timer, yang mana tadi saya menggunakan timer 3 detik dalam splash screen. Nah, setelah splash screen maka akan langsung ditujukan ke form menu awal. Nah, di form menu awal ini saya menggunakan menu user dan help. Yang mana dalam user ini ada option menu login dan registrasi, kemudian dalam help ini ada about us. Nah, di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa saya menggunakan panel, yang mana ketika saya klik login ini akan ada tampil panel user control login, kemudian ini registrasi, dan ini about us. Nah, pada bagian about us ini, pada teks ini saya menggunakan label, yang mana label ini, teks ini tidak saya masukkan ke dalam desain, tetapi saya masukkan ke dalam program. Jadi, akan langsung memanggil di label. Kemudian di bagian ini saya menggunakan picture box. Kemudian di sini ada button, di bagian bawah ini ada button. Nah, button ini saya ketika diklik ini akan diarahkan ke aplikasi lainnya. Nah, ini saya memasukkan link website Aisyah Collection ini, link dari aplikasi ini, tentang aplikasi. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ketika saya klik login, nah, kemudian ketika saya klik registrasi seperti ini. Nah, bagaimana konsep dari masuknya kita ke aplikasi belanja ini, atau bagaimana sih cara kita melakukan transaksi pembelanjaan ini? Bagaimana cara kita membuka form pemilihan barang-barangnya? Nah, yang pertama itu kita harus melakukan registrasi user. Registrasi user ini dilakukan untuk supaya data kita ini terdata di dalam database. Jadi, ketika kita sudah melakukan registrasi user ini, maka setelah itu datanya akan tersimpan di dalam database. Nah, ini adalah database-nya. Kemudian, eh, setelah tersimpan, baru kita bisa melakukan login. Yang mana login ini tadi, username dan passwordnya tadi berdasarkan data yang sudah kita registrasi. Nah, eh, kita akan mencoba saja registrasi. Nah, kita lihat dulu di awal. Nah, ini bagian admin. Ini saya sudah menginput adminnya di dalam sini. Jadi sudah saya tentukan. Jadi ketika kita memasukkan data username dan passwordnya sama seperti di sini, maka akan terdeteksi user role-nya ini sebagai admin atau sebagai pengguna. Nah, jadi saya ingin mencoba memasukkan data yang baru melalui registrasi. Nah, saya ingin namanya ini Alma. Kemudian nomornya, username-nya saya salin saja. Kemudian emailnya juga gmail.com. Kemudian pada registration date ini saya menggunakan date picture time. Nah, yang mana ini eh, akan otomatis terisi pada tanggal hari ini. Registrasinya ini ketika kita buka aplikasi ini akan terisi pada tanggal hari ini. Selanjutnya user role-nya. Ya, user role-nya ini adalah suatu peran. Nah, peran kita ini di sini sebagai admin atau sebagai pengguna. Nah, di sini tentu saja saya ingin memasukkan sebagai pengguna. Jadi kita langsung save. Ketika diklik button save, maka data ini akan tersimpan. Registrasinya sudah berhasil. Nah, ketika registrasi sudah berhasil, kita akan cek lagi di database apakah sudah masuk datanya. Oh, ini tadi saya belum close. Nah, jadi kita buka lagi di akses.
di table user. Nah, tadi saya memasukkan data almatannya di dalam registrasi. Nah, di sini datanya sudah muncul. Nah, kenapa tadi belum menambahkan secara otomatis di dalam database? Karena saya belum meng-close aplikasi database aksesnya. Jadi ketika kita menjalankan itu tadi harus di-close terlebih dahulu dan tadi saya belum meng-save perubahan sebelumnya. Jadi kita lanjut ke aplikasi. Nah, selanjutnya ketika sudah melakukan registrasi, kita akan kembali ke login. Nah, di login ini baru kita bisa memasukkan username dan password yang sudah kita buat sebelumnya tadi pada registrasi. Jadi kita salin aja tadi, saya salin password dan username-nya. Nah, di sini pada bagian password ini ada hide dan show password. Nah, jadi di sini saya buat tampilannya ini otomatis untuk meng-hide passwordnya, tetapi saya menggunakan checkbox untuk menampilkannya. Menampilkan password untuk mengecek apakah sudah benar atau belum. Nah, jadi ketika kita sembunyikan lagi, maka dia akan sembunyi seperti ini. Nah, selanjutnya ketika kita klik login, nah login berhasil, kemudian kita akan diarahkan ke user control ini, yang mana pemberitahuan bahwa login kita sudah berhasil. Nah, selanjutnya ke Shop Now. Nah, di sini ada button Shop Now. Button Shop Now ini menandakan bahwa ini merupakan pengguna. Kita akan masuk ke form belanja untuk melakukan pemilihan barang. Kita klik saja Shop Now. Nah, selanjutnya di sini ada button My Chart. My Chart ini adalah button keranjang, kemudian ada button pemilihan barang skirt, kategori skirt atau rok, kemudian pemilihan barang kategori dress. Kemudian di sini ada button kembali juga. Jadi kalau kita kembalikan dia akan kembali ke sini tadi. Jadi kita klik aja Shop Now. Nah, jadi kalau kita belum melakukan pembelanjaan, maka akan muncul user control seperti ini bahwa kita belum belanja. Ayo pilih barang sekarang. Kita klik coba di sini. Nah, di sini pada gambar-gambar ini saya menggunakan picture box. Kemudian di sini ada data grid yang mana ketika kita klik select pada data grid ini, maka akan memilih barang yang mana nantinya akan masuk di dalam keranjang. Nah, selanjutnya ketika di bagian dress, nah di bagian dress ini juga sama. Nah, jadi ketika saya klik ini di bagian selection ini, kemudian di sini ada product ID, kemudian ada product name-nya apa, kemudian ada harganya sudah tertera di sini. Nah, kemudian kita coba untuk memasukkan ke keranjang atau next to chart. Nah, akan muncul message box, produk tuxedo dress berhasil ditambahkan ke dalam keranjang. Kita oke. Nah, baru langsung lanjut ke button my chart tadi, ke for my chart. Yang mana ini sudah otomatis terisi data produk yang ditambahkan di dalam, yang data produk yang sudah ditambahkan ke dalam keranjang tadi dari kategori dress tadi. Nah, dia sudah masuk ke dalam data grid secara otomatis. Dan seperti ini. Nah, kita lihat. Kemudian otomatis juga di sini masuk ID produk yang akan di check out ini yang mana. Jadi ID produknya sudah masuk secara otomatis satu, kemudian harganya juga sudah tertera di sini satu. Kemudian kita bisa memasukkan total pembeliannya berapa. Nah, total pembelian ini saya menggunakan array, yang mana array ini dari angka 1 sampai 50. Nah, saya klik satu. Nah, ketika saya klik pilih itemnya ada berapa, kemudian akan langsung muncul total harga berdasarkan jumlah item tadi. Mana itu sudah diatur di dalam program untuk pengaturan perhitungannya. Kemudian di sini ada button lihat diskon. Nah, button lihat diskon ini untuk melihat ada diskon atau tidak ketika harganya harga produk yang kita beli itu segini. Nah, kemudian kita klik aja lihat diskonnya berapa. Nah, di sini akan muncul message box apakah ada diskon atau tidak. Nah, diskon hanya berlaku untuk pembelian di atas 200.000. Oke kan aja, tidak memenuhi syarat untuk diskon. Nah, karena harga barang yang kita beli 56.990 berarti tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon. Jadi di sini akan langsung muncul diskonnya 0%. Kemudian langsung muncul juga total harga yang dibayar ini berapa. Jadi total harga yang dibayar ini akan tetap karena tidak ada diskon. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan proses ini, kita akan mengkonfirmasi pembelian dengan cara check out. Yaitu kita langsung klik saja check out. Nah, Anda berhasil melakukan pembelian, berarti pembeliannya ini tadi sudah berhasil kita oke kan. Nah, selanjutnya akan tampil laporan pembelian bahwa
status pesanan tadi udah berhasil, kemudian nama barang yang kita beli ini apa, kemudian jumlah itemnya berapa, kemudian harganya berapa. Nah, jadi di sini ini tidak bisa diedit karena ini karena ini saya atur read only. Karena ini merupakan laporan jadi tidak boleh diedit. Kemudian kita close saja karena pembelian sudah selesai. Ya, saya lupa tadi pada bagian pembelian itu tadi juga ada eh picture. Nah, yang mana pada gambar tadi itu merupakan dari gambar dari barang yang sudah kita beli itu gambarnya yang mana? Yang mana itu saya panggil dari database, saya panggil gambarnya melalui database. Jadi ketika kita memilih produk apa, maka gambarnya juga akan terpanggil di tabel produk di sini. Nah, bagaimana caranya? Saya menggunakan lokasi atau image pad di sini melalui tabel image pad. Nah, di sini sudah tertera lokasi-lokasi penyimpanan file gambar tersebut. Jadi, ketika kita panggil gambar ini melalui codingan yang ada dalam Visual Basic tadi, itu akan memunculkan picture box atau memanggil picture box-nya. Kemudian kita kembali lagi ke Visual Basic, yang mana tadi itu merupakan tampilan dari pengguna. Nah, sekarang kita akan mencoba memunculkan tampilan dari admin itu bagaimana. Kita akan menjalankan aplikasi ini kembali dari awal, splash screen-nya, kemudian usernya. Nah, karena tadi saya sudah memasukkan data admin tadi, maka saya akan langsung login menggunakan username dan password admin yang sudah ada di dalam database tadi, yaitu yang ini. Nah, di yang ini saya mau salin saja langsung. Saya masukkan password dan username-nya. Nah, passwordnya sudah benar, kemudian saya login. Nah, loginnya ini sudah berhasil. Kemudian dia akan tampil ke form menu admin. Nah, kalau tadi sebagai pengguna, dia akan tampil ke tampilan apa namanya tampilan untuk pemilihan barang-barang. Nah, kalau dari admin ini dia akan menuju form menu admin ketika dia login sebagai admin. Kemudian di dalam form menu admin ini saya memasukkan data produk, kemudian data pengguna, kemudian di sini button close untuk kembali ke menu awal. Nah, ketika saya klik produk, nah, dia akan muncul ini merupakan form input barang. Nah, jadi di sini admin bisa menambahkan atau mengurangi atau mengupdate atau mengedit data-data barang, baik stok data barang atau barang-barang penjualan yang ada dalam aplikasi ini. Nah, baiklah, saya akan langsung saja menginputkan barang. Di sini saya akan memasukkan data barangnya. ID barangnya saya masukkan karena di sini sudah sampai 17, saya masukkan ID barangnya 18. Nah, sebelumnya saya akan menunjukkan pembuktian dari database-nya di mana produk ini 17. Nah, kita akan coba inputkan data yang baru, kodenya 18. Kemudian nama barangnya ini kita buat eh, Anissa Dress. Kemudian kita masukkan stoknya berapa, 80 saya masukkan. Kemudian kategorinya yaitu dress, harganya 190.000. Dan gambarnya ini saya salin saja dari sini, Ctrl C, dress 10. Yang mana tadi, eh, yang mana lokasi ini sudah tersedia di dalam penyimpanan saya. Jadi kita tinggal memasukkan saja lokasinya. Kemudian add, yang mana ini button ini digunakan untuk menambahkan data. Nah, sini akan muncul message box. Data berhasil ditambahkan, oke kan saja. Nah, selanjutnya kita sudah melihat bahwa di sini di dalam data grid ini masuk data-data hasil yang sudah ditambahkan tadi. Jadi kita cek coba di database-nya. Kita close dulu, kemudian masuk kembali ke Microsoft Access di bagian tabel produk. Nah, sudah masuk di sini Anissa Dress, yang mana berarti sudah berfungsi. Nah, untuk melihat codingannya, kita bisa melihat di bagian input barang ini. Oh, tidak bisa karena sedang menjalankan aplikasi.
Nah, jadi kita lanjut saja ke bagian aplikasinya. Nah, jadi di bagian input barang tadi saya sudah memasukkan satu data barang. Nah, kemudian saya ingin mencoba mengupdate data barang ini. Saya edit dulu. Nah, diedit di bagian harga. Saya ingin mengeditnya di bagian harga menjadi harganya 250.000. Kemudian diupdate. Nah, data berhasil diperbarui. Ini ada message box, berarti data ini sudah berhasil diperbarui. Kita oke kan. Kemudian kita cek apakah harganya ini berubah. Yang tadinya harganya 190.000, ini menjadi 250.000. Berarti sudah berfungsi. Kemudian saya ingin menghapus data. Nah, data nomor 18 tadi ingin saya hapus. Saya menggunakan button delete. Nah, data berhasil dihapus. Mari kita cek di sini. Nah, sini sudah benar. Nah, di sini data nomor 18 dengan ID produk 18 tadi sudah berhasil dihapus. Sekarang kita akan cek di aksesnya. Nah, di sini muncul juga di dalam akses ini bahwa data nomor 18 ini sudah di-delete atau sudah dihapus. Dan lanjut lagi di sini, ketika saya ingin sebentar. Nah, jadi di sini ada button cancel juga. Ketika saya memasukkan ID produk, misalnya saya masukkan produk, kemudian nama barangnya bisa dress, kemudian stoknya 40, kategorinya dress, harganya 230.000, lokasinya dress ke 10. Kemudian ini saya akan meng-cancel atau saya tidak jadi memasukkan data barang ini. Nah, maka akan bersih kembali text box yang sudah saya isikan tadi. Selanjutnya saya akan mencoba melihat form data pengguna. Jadi kita close yang di input barang karena ini sudah berhasil semua buttonnya. Kita close. Nah, ketika di close maka dia akan kembali ke eh, form menu admin. Nah, sini saya akan membuka bagian form pengguna. Nah, form pengguna ini untuk apa? Form pengguna ini saya gunakan untuk melihat ada berapa pengguna yang sudah login atau sudah registrasi di dalam aplikasi ini. Nah, jadi di sini sudah tampil eh, user yang sudah melakukan registrasi. Nah, jadi tadi datanya ada 15 orang. Nah, kita cek apakah sama. Nah, benar. Di dalam database juga ada 15 orang. Kemudian di program yang sedang berjalan ini juga ada 15 orang. Jadi datanya ini sudah benar. Kalau kita akan kembali lagi dengan button back, maka dia akan kembali lagi ke menu admin. Kemudian kalau kita close, nah dia akan kembali lagi ke menu awalnya tadi. Oke, itu merupakan tampilan dari aplikasi baik dalam tampilan admin dan juga pengguna. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai codingannya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai codingan keseluruhan, tapi saya akan membahas beberapa codingan yang eh, kompleks. Untuk codingan-codingan dasarnya tidak akan saya bahas. Pada bagian input barang, kita akan lihat. Nah, di sini saya sudah memberikan komentar juga untuk lebih memperjelas codingannya. Eh, jadi, pada bagian pada form ini, ketika kita ingin menghubungkan setiap form yang mana akan dihubungkan dengan database, kita harus menambahkan import ini dan juga menghubungkan dengan database. Yang mana di bagian ini untuk memanggil data yang ada dalam database. Kemudian data-data baik table, kemudian nama atau deklarasi yang ada dalam program ataupun database ini harus sama. Jadi ketika ada nama yang tidak dideklarasikan dengan nama yang sama, maka itu akan terjadi error atau tidak jalan atau bahkan tidak bisa tersambung ke dalam database-nya. Kemudian di sini ada modul yang mana modul ini eh, pada bagian modul ini yaitu untuk memberitahukan di manakah lokasi dari database itu sendiri. Nah, di sini saya menyimpan lokasi saya di sini. Saya menggunakan format file ACCDB pada aksesnya. Nah, selanjutnya di bagian input barang lagi. Nah, di sini tadi di bagian input barang saya menambahkan data-data apa kan yang akan saya tambahkan. Nah, di sini saya masukkan di sini datanya yaitu produk ID, kemudian product name, kategori, price, stock, image page. Nah, jadi ini merupakan nama-nama
atribut yang ada di dalam database. Jadi ketika atribut ini salah atau tidak dideklarasikan dengan benar, maka akan terjadi error. Nah, seperti ini. Selanjutnya juga pada bagian produk, pada bagian produk tadi pada bagian data user untuk menampilkan data user dari database. Ini kita bisa lihat. Nah, jadi di sini juga saya hubungkan ke dalam database. Jadi di sini saya menggunakan import sistem data OLEDB juga, yaitu untuk memanggil data yang ada dalam database. Nah, jadi seperti produk tadi, user ID-nya, full name, kemudian phone number, username, password email, dan sebagainya yang ada di dalam data untuk registrasi tadi harus sama dengan tabel, supaya bisa diinisialisasi dan bisa terhubung ke dalam database-nya itu sendiri. Kemudian juga di bagian login dan registrasi, saya menggunakan user control. Nah, di bagian ini, di bagian login tadi, yang mana saya tadi menggunakan user role. Nah, user role ini untuk apa? User role ini untuk menentukan peran, apakah perannya ini sebagai pengguna atau sebagai admin. Jadi kalau sebagai pengguna dia tadi arahnya ke form yang mana, kemudian kalau sebagai admin dia arahnya ke form yang mana. Kemudian eh, data dari admin dan pengguna ini saya buat dalam tabel yang sama, tetapi saya tambahkan user role di sini. Nah, di sini, jadi itu bisa menginisialisasi apakah itu admin atau pengguna. Kemudian di di bagian login ini, nah yang mana tadi ada ini. Jadi di sini ada parent menu. Nah, parent menu ini apa? Parent menu ini merupakan induk, ibaratnya itu merupakan induk dari suatu form, yang mana induk formnya itu yaitu menu awal tadi. Kemudian anaknya mana? Yaitu user control login. Jadi ketika kita klik user control login, kemudian akan tampil. Kemudian ketika kita klik registrasi akan tampil di form yang sama menggunakan panel. Selanjutnya kita ke user control registrasi. Nah, ketika di bagian user control registrasi ini juga, saya menghubungkan ini dengan database juga. Kemudian, tentu saja menggunakan import sistem data OLEDB untuk menghubungkan ke database supaya terpanggil melalui lokasi yang sudah ditentukan tadi di modul. Nah, di sini juga untuk pendeklarasian atribut-atributnya, kemudian di dalam tabelnya ini harus benar-benar sama dan tidak boleh beda walaupun ada satu huruf pun. Jadi itu akan membuat aplikasi ini tidak berjalan jika ada kesalahan walaupun hanya satu huruf. Nah, caranya itu sama seperti tadi. Jadi ketika registrasi berhasil, maka akan membersihkan form registrasi dan akan menuju ke form selanjutnya. Seperti itu. Kemudian di bagian chat, kemudian di bagian menambahkan barang tadi, kemudian di bagian menambahkan keranjang, kemudian di bagian check out tadi sama seperti ini caranya, yaitu saya hubungkan setiap form yang kemungkinan harus memungkinkan terhubung dengan database, yang mana harus ada data-data yang harus dihubungkan, itu menggunakan import system data OLEDB ini untuk menghubungkan ke dalam database-nya itu sendiri. Nah, jadi itu saja. Kemudian saya juga menambahkan, nah apa guna saya menambahkan komentar-komentar di sini, yaitu ketika karena di sini programnya ini ada banyak sekali dan juga tentu saja codingannya juga pasti lebih banyak dan kompleks, yang mana formnya juga ada banyak. Jadi ketika kita tidak menambahkan komentar, maka nanti kita akan bingung. Tentunya saya sendiri akan bingung bahwa ini fungsinya tadi untuk apa, ini fungsinya untuk apa. Jadi ketika kita menambah komentar itu akan lebih mudah untuk mencari ketika kita ingin eh, membenari kode-kode yang salah. Jadi akan dengan mudah mencari kodingan-kodingan dalam function-function tertentu. Jadi itu saja aplikasi mengenai penjualan online atau aplikasi e-commerce. Baiklah, itu merupakan penjelasan mengenai aplikasi penjualan dengan media Visual Basic dan menggunakan database yaitu Microsoft Access. Terima kasih kepada Ibu Rahmi yang telah memberikan perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.